Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah, bapak-bapak dan saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kesempatan ini untuk kita bersama-sama menunaikan kewajiban kita, baik kewajiban salat maupun kewajiban kita dalam tafaqquh fiddin. Dan kita masih melanjutkan kajian kita, yaitu kajian tafsir. Dan dalam kesempatan kita kali ini kita akan membahas tafsir surat At-Takwir. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, surat At-Takwir adalah surat yang ke-81 dalam Al-Qur'an, ya, dalam urutan penulisan Al-Qur'an. Surat ini terdiri dari 29 ayat dan termasuk surat Makkiyah. Ya, surat Makkiyah itu diantaranya cirinya adalah suratnya pendek, kemudian dia lebih banyak berbicara tentang akidah, dan terutama lagi banyak berbicara tentang hari kiamat. Ya, karena ini disesuaikan dengan kondisi orang-orang yang tidak beriman atau fase pembinaan akidah. Yang dikuatkan di situ adalah al-iman bil yaumil akhir. Ini banyak dibahas. Kenapa banyak dibahas? Karena pembahasan tentang beriman kepada hari akhir itu, kalau kita kaji, itu materinya sangat banyak, sangat luas, sangat detil. Ya, kalau dalam pembahasan akidah itu, nah ini maka di dalam Al-Quran ini juga diulang-ulang. Ya, tujuan pengulangan di situ adalah untuk menguatkan tadi akidah, untuk menguatkan pemahaman kita dan juga keimanan kita. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, disebut sebagai surat At-Takwir, ya, yang artinya adalah menggulung, dari kata, ya, kuwirat. Kan disebutkan di situ, ya, di dalam ayat yang pertama itu disebutkan idzas syamsu kuwirat, ya, dari kata kawara yukawiru takwir, ya, disebut sebagai surat At-Takwir. Nah, ayat ini memiliki banyak sekali keutamaan. Di antaranya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan keutamaan surat At-Takwir ini. Beliau bersabda, "Man sarrahu ayyan zura ila yaumil qiyamati ka'annahu ra'ya ainin falyaqra idza syamsu kuwirat." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang ingin, ya, melihat hari kiamat seakan-akan, ya, ia melihat dengan mata kepalanya sendiri, maka hendaknya ia membaca surat idzas syamsu kuwirat. Ya, ayat ini atau surat ini termasuk surat yang pendek, ya, tetapi cakupan maknanya ini sangat mendalam. Jadi menggambarkan seakan-akan, ya, kiamat itu terjadi di depan mata kita. Ini gambarannya sangat luas, ya, berkaitan dengan yaumul qiyamah.
Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, surat ini kalau dikelompokkan berdasarkan temanya mencakup 3 tema besar. Yang pertama adalah mencakup tema tentang kehancuran alam semesta dan juga nanti berbicara tentang hisab. Itu berbicara tentang kiamat atau berbicara tentang al-yaumul akhir. Mulai dari kehancuran alam semesta sampai nanti manusia itu dihisab amalnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu tema yang pertama. Tema yang kedua adalah berbicara tentang keagungan Al-Qur'an dan juga jaminan kredibilitas pembawa Al-Qur'an, baik itu malaikat Jibril juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini menjamin bahwa Al-Quran itu adalah kitab yang diturunkan oleh Allah langsung. Yang ketiga, tema yang ketiga yang akan kita bahas nanti adalah tentang pembelaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan seruan untuk istiqomah. Jadi ini 3 tema besar yang termuat di dalam surat At-Takwir, dan kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah yaitu tema tentang kehancuran alam semesta dan terjadinya penghitungan amal. Jadi mulai kehancuran alam semesta sampai penghitungan amal, itu yang termuat dalam ayat 1 sampai ayat ke-14. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idza syamsu kuwirat wa idzan nujumu kadarat wa idzal jibalu suyirat wa idzal 'isharu 'uttilat wa idzal wuhushu khushirat wa idzal biharu sujjirat." Ini ayat 1 sampai 6. Ayat ini berbicara tentang kehancuran kosmik secara total. Disebutkan tadi idza syamsu, dan apabila matahari itu digulung. Matahari digulung. Karena itu gambaran nanti bahwa akan terjadi perubahan total seluruh alam semesta. Matahari bukan lagi matahari yang seperti kita lihat sekarang ini. Wa idzan nujumu kadarat, dan apabila bintang-bintang itu berjatuhan. Bintang-bintang yang biasanya kita saksikan itu indahnya nanti akan berjatuhan. Wa idzal jibalu suyirat, dan apabila gunung-gunung itu dijalankan, gunung nanti akan bergeser. Artinya dia akan mengalami pergerakan, pergeseran, dan juga nanti dia akan hancur, karena gunung ini gambaran stabilitas bumi. Bumi itu bisa tidak bergerak atau dia tenang, itu karena ada gunung. Gunung itu sebagai paku buminya atau pasak buminya. Kalau bumi gunungnya ini dicabut atau gunungnya ini diledakkan, maka di situ terjadilah kiamat itu, musibah, bencana alam. Wa idzal 'isharu uttilat, dan apabila unta-unta yang bunting itu ditinggalkan. Ini gambaran nanti orang itu sudah tidak memperdulikan hewan piaraannya lagi.
Ya, ketika terjadi kiamat itu orang tidak lagi memperdulikan hewan piaraan yang selama ini jadi kebanggaannya. Wa idzal wukhusu khusyirat, dan apabila binatang-binatang liar itu dikumpulkan. Wa idzal biharu sujirat, dan apabila lautan dipanaskan. Nah, lautan dipanasnya itu, al-laut itu kan aslinya dingin ya karena air, tapi nanti ketika terjadi kiamat itu air itu akan menjadi panas. Ya, bahkan sekarang juga sudah ada gunung di bawah laut, itu sudah ada. Ya, gunung di bawah laut. Ya, sehingga nanti airnya itu kan menjadi panas. Rahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, pelajaran yang bisa kita ambil dari ayat 1 sampai 6 ini tadi, ia menjelaskan bahwa seluruh alam semesta tanpa terkecuali akan hancur. Ya, mulai tadi dari matahari, bintang, ya, planet, ya, yang menerangi tata surya tadi, hingga lautan yang menutupi 70% bumi, semuanya akan musnah. Ya, dari matahari, bintang, planet-planet, sampai tadi lautan itu nanti akan musnah. Ini juga dikuatkan berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, kullu man 'alaiha fan. Ya, semua yang ada di bumi itu akan binasa. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, dan tetap kekallah zat Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Ya, ini yang dibangun adalah akidah yang berkaitan dengan al-iman bil yaumil akhir, beriman kepada hari akhir. Ya, ini selalu diulang-ulang, banyak sekali ayatnya tentang yaumul akhir itu. Kalau kita baca ya lebih dari ratusan ya ayat yang berbicara tentang kiamat ini. Rahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antara pelajaran yang lain yang bisa kita ambil adalah bahwa harta yang paling dicintai akan kehilangan maknanya. Tadi digambarkan ketika onta-onta yang sedang hamil itu ditinggalkan begitu saja. Ya. Jadi ketika tiba-tiba terjadi kiamat, ya, aset-aset yang selama ini diperjuangkan oleh manusia, ya, kekayaannya, ya, peliharaannya, ya, semuanya itu ya tidak ada artinya, tidak akan bisa menyelamatkan ya siapapun. Kalau ada gambaran orang sekarang itu kan digambarkan apa, kalau terjadi kiamat mereka akan ya membuat pesawat, ya, walaupun seperti itu nanti tidak ada tempat aman pada yaumul kiamat. Ya, tidak ada bunker di dalam tanah pun yang bisa menyelamatkan mereka, kan gitu. Ada orang-orang yang ingin membangun kehidupan di planet lain, ada yang ingin sembunyi di dalam bunker, gitu kan. Itu tidak akan bisa menyelamatkan mereka kalau terjadi kiamat. Kenapa? Matahari pun itu sudah digulung oleh Allah. Ya, matahari, bulan, bintang, planet, bumi, dan semuanya itu akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak ada tempat sembunyi bagi manusia, sehingga tidak ada yang selamat siapapun itu. Rahmati Allah Subhanahu wa taala, keadilan Allah bersifat mutlak, bahkan hewan saja akan diadili, apalagi manusia yang berakal. Itu nanti di padang mahsyar. Jadi yang dikumpulkan oleh Allah nanti di padang mahsyar itu bukan hanya manusia, ya, manusia, jin, malaikat, hewan, ya, semuanya akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar itu. Rahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antara pelajaran yang lain bisa kita ambil adalah hukum alam hanyalah aturan sementara. Jadi hukum alam yang kita pelajari, yang kita kaji, ya, itu
hanya peraturan sementara yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti kalau sudah terjadi kiamat, maka sistem alam semesta itu yang sekarang begitu rapinya, begitu detailnya, begitu rumitnya, nanti pada yaumul qiyamah itu semuanya akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak lagi itu berlaku hukum alam. Ya. Dari rahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang berikutnya di antara yang bisa kita ambil dari ayat 1 dari sampai 6 tadi adalah hendaknya manusia tidak menjadikan dunia sebagai tujuan akhir. Karena semua yang ada di dunia itu bersifat fana. Ya, jadi tujuan kita dalam kehidupan ini bukan mengumpulkan dunia, bukan membangun dunia kita. Nah, kebanyakan orang itu kan pengen yang dibangun itu adalah dunianya, gitu ya. Nah, tapi lupa akhiratnya. Dunianya dibangun, ya, sampai melupakan akhirat. Ya. Begitu dia kerja keras, banting tulang, ya, membangun kemewahan dunia, kemegahan dunia, keindahan dunia, kenikmatan dunia. Ya, kita itu kurang apa zaman sekarang itu? Ya, kalau tidur pengen kasur yang seempuk-empuknya, gitu ya. Udara panas bisa didinginkan, udara dingin bisa dihangatkan. Ya, teknologi yang maju, canggih, tapi semuanya itu nanti ya akan hilang tanpa arti. Rahmati Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya pada ayat yang ke-7 berbicara tentang pengelompokan jiwa. Wa idzan nufusu zuwijat, dan apabila jiwa-jiwa itu dipertemukan dengan pasangannya. Nah, ini ada beberapa penafsiran di antara para ulama. Yang dimaksud dengan wa idzan nufusu zuwijat, dan apabila jiwa-jiwa itu dipertemukan dengan pasangannya. Maksudnya apa? Karena pada yaumul kiamat nanti antara tubuh dengan ruh manusia, ada yang menafsirkan seperti itu. Umar bin Khattab menafsirkan zuwijat ya yuqranu bainar rajul as-salih ma'ar rajulis salih fil jannah. Oleh Umar bin Khattab menafsirkan wa idzan nufusu zuwijat, dan apabila jiwa-jiwa itu dipasangkan, dipertemukan dengan pasangannya, beliau menafsirkan adalah bahwa itu gambaran nanti orang-orang soleh itu akan dipasangkan dengan ya pasangan yang solehah. Ya, laki-laki yang soleh akan dipasangkan dengan laki-laki yang solehah. Di mana? Fil jannah, di dalam surga. Ya, yaitu orang-orang yang soleh akan dipasangkan dengan orang-orang yang salihah. Wa yaqranu bainar rajuli su'i ma'ar rajuli su'i finnar. Begitu juga nanti akan dipasangkan ya orang. Jadi orang baik dipasangkan dengan orang baik, orang jahat akan dipasangkan dengan orang jahat di neraka. Nah, di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebutkan nanti orang itu akan bersama dengan orang yang disukai. Ya, orang itu nanti di akhirat akan disandingkan dengan orang-orang yang disukai. Nah, Ikrimah berpendapat bahwa zuwijatil arwahu bil jasad. Ini penafsiran yang kedua. Kalau pertama tadi adalah orang saleh dipasangkan dengan orang salehah di surga, ya orang buruk dipasangkan dengan orang buruk di neraka. Itu menurut Umar bin Khattab. Menurut Ikrimah, beliau menafsirkan ayat ini zuwijatil arwahu bil ajsad. Yang dimaksud di situ adalah dipasangkannya ruh dengan jasad yang dulu terpisah. Ya, ketika meninggal dunia, ya, terpisah antara ruh itu dengan jasadnya. Nah, nanti pada yaumul qiyamah ruh dan jasadnya itu akan dipasangkan kembali, artinya dihidupkan kembali ya antara ruh dan jasadnya. Ya, jasadnya yang sudah hancur, ya, sudah hancur itu akan dipasangkan dengan ruhnya dan nanti akan dihidupkan kembali. Ini menurut Ikrimah. Rahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, Ibnu Asyur menjelaskan bahwa kedua makna ini sebenarnya saling melengkapi. Pertama, ruh dikembalikan ke jasadnya, ini menggambarkan tentang kebangkitan manusia.
Kemudian setelah bangkit, manusia dikelompokkan berdasarkan amalnya. Tadi yang baik akan dikelompokkan dengan orang baik, orang yang buruk akan dikelompokkan dengan orang yang buruk. Ini berdasarkan surat As-Saffat ayat 22. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Uhsurul ladzina zalamu wa azwajahum wa ma kanu ya'budun." Allah Subhanahu wa taala berfirman, kumpulkanlah orang-orang yang zalim beserta pasangan-pasangannya atau teman-temannya atau yang sejenisnya, ya, bersama mereka. Ya, wa makanu ya'budun, dan apa yang mereka sembah. Jadi nanti manusia itu akan dikelompokkan sesuai dengan karakternya. Ya, kalau orang baik dikumpulkan dengan orang baik, orang buruk akan dikumpulkan dengan orang buruk. Hingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, almar'u ma'aman ahabba, seseorang itu akan bersama dengan orang yang disukainya atau yang dicintainya. Ya, terkadang ada orang yang cinta buta. Ini jangan sampai orang cinta buta, ya. Cinta buta itu ya tadi kalau pasangannya, maka hati-hati kalau pasangan itu beda agama. Kenapa? Karena bisa saja orang Islam dengan orang non-Muslim ketika nikah, ini orang Islam bisa pindah agama. Kenapa? Karena sukanya. Nah, dan cara ini juga dulu dipakai oleh para wali juga ketika berdakwah. Ya, tapi mereka, ya, para wali itu biasanya dinikahkan dengan kerabat atau keluarga kerajaan. Tapi kalau mereka para ulama itu bisa mengajak pasangannya masuk Islam. Tapi kalau bukan ulama itu bisa saja yang dari orang Islam malah pindah agama. Itu banyak terjadi juga seperti itu. Karena almar'u ma'aman ahabba, seseorang itu akan mengikuti, ya, orang yang disukainya. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara pelajaran yang bisa kita ambil dari ayat yang ke-7 ini adalah di akhirat manusia dikelompokkan berdasarkan amal dan kecenderungannya, bukan sesuai dengan harta, jabatan atau garis keturunan. Jadi pengelompokan manusia di akhirat nanti itu berdasarkan amal dan karakternya, ya, perbuatan dan karakternya atau sifatnya. Ini di dunia aja udah terjadi begitu, Pak, ya. Orang itu akan dekat, membentuk kelompok, membentuk komunitas, membentuk tim, itu biasanya orangnya satu tipe, ya kan? Orang jahat kumpul dengan orang jahat, baik kumpul dengan orang baik. Ini biasanya satu karakter, satu tipe itu. Nah, itu di akhirat juga nanti seperti itu. Jadi mereka dikelompokkan berdasarkan amal dan karakternya, bukan berdasarkan harta, kekuasaan atau garis keturunan, tidak. Ya, nggak melihat garis keturunan nanti di akhirat, bukan mentang-mentang garis keturunannya nabi nanti belum tentu, ya, tidak seperti itu, tapi berdasarkan amal, ya, murni berdasarkan amal perbuatannya, ya, bukan berdasarkan yang lainnya. Maka ini, ya, yang dilihat itu adalah apa yang ia kerjakan. Kemudian yang kedua, di antara yang bisa kita ambil dari ayat ini adalah pilihlah lingkungan pergaulan yang baik, karena di akhirat kita akan dikumpulkan bersama mereka. Jadi ketika di dunia itu kita bersama dengan orang-orang baik, maka nanti di akhirat pun kita akan dikumpulkan dengan orang-orang baik. Bahkan nanti ada kalau terutama nanti orang berkumpul dengan orang-orang alim, itu diberikan kesempatan juga nanti, diberikan oleh Allah hak orang alim itu memberikan syafaat kepada orang-orang yang ia kenal, ya, dikumpulkan nanti pada yaumul qiyamah, diberikan kesempatan. Jadi orang alim itu tidak boleh masuk surga dulu, ya, ditahan dulu. Kamu lihat itu siapa orang-orang yang kamu kenal, kamu ajak. Ya, maksudnya adalah tentunya itu orang-orang yang kumpul, ya, sering kumpul. Kalau tidak sering kumpul, ya tidak akan kenal, kan gitu. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, maka tadi disebutkan Nabi, almar'u ma'aman ahabba, seseorang itu akan bersama dengan orang yang disukainya. Ya, ini pentingnya kita berjamaah, kan gitu.
Kemudian nanti di akhirat ditanya, katakan siapa temanmu? Ya, maka aku tahu siapa dirimu. Ya, bukan sekedar ucapan saja. Yang orang itu dikenal dari temannya. Kalau dia berteman dengan orang-orang baik, ya dia orang baik. Kalau dia berteman dengan orang jahat, ya nah ini. Maka yang ditanya, siapa temanmu? Fulan, fulan, fulan. Oh, berarti karakter kamu itu seperti ini. Ya, karena dilihat tadi, ya seseorang itu akan dikumpulkan berdasarkan amal dan karakter orang itu. Rahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini di dunia aja sudah seperti itu ya. Jadi orang itu bentuk kelompok, organisasi dan sebagainya itu sesuai dengan sifat dan karakternya. Berikutnya ayat yang ke-8 dan ke-9, yaitu berbicara tentang keadilan bagi yang tertindas. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idzal mau'udatu su'ilat, dan apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup itu ditanya. Ini menjelaskan tentang kebiasaan orang-orang Arab jahiliyah dulu, ya, sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW. Mereka punya kebiasaan kalau punya anak perempuan dikubur hidup-hidup. Ya, apa salah mereka? Ya, bi azizam bin kutilat. Karena dosa apakah dia dibunuh? Dosanya apa? Mereka dikubur hidup-hidup. Nah, itu nanti pada yaumul qiyamah akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Qatadah berkata, kana ahlul jahiliyah yaitu ahaduhum ibnatahu yatussuha fit turabi wa hiya hayyatun karahiyatan banat. Jadi orang-orang jahiliyah itu biasa mengubur anak perempuannya hidup-hidup, memendamnya dalam tanah sementara mereka masih hidup karena kebencian mereka terhadap anak perempuan. Mereka benci dengan anak perempuan. Ya, akhirnya mereka ini termasuk salah satu bentuk ya diskriminasi ya pada zaman jahiliyah. Betapa wanita itu sangat dihinakan, direndahkan. Ya. Nah, Islam itu sebenarnya mengangkat derajat wanita. Ya, tapi sering ya Islam itu sering disalahkan gitu ya. Terutama nanti berkaitan dengan hak waris perempuan. Kenapa hak waris perempuan itu laki-laki dapat 1, perempuan dapat setengah? Yang dilihat itu saja. Ya, nanti wanita pakai jilbab, pakai itu juga diprotes. Dia dianggap wanita tidak punya kebebasan. Padahal kalau mereka mengkaji di zaman jahiliyah, wanita itu benar-benar direndahkan. Tadi lahir perempuan aja dikubur hidup-hidup. Ya, dan selain itu juga anak perempuan itu nggak dikasih hak waris, nggak dikasih hak waris. Maka harus baca sejarah itu. Ya, orang-orang jahiliyah itu tidak memberikan hak waris kepada anak perempuan. Ya, nah Islam itu mengangkat derajat mereka. Ya, Islam itu memuliakan wanita. Ya, itu di antaranya juga. Ya, kalau orang zaman dulu itu sebelum Islam itu menikah itu dengan banyak perempuan, suaminya 1, istrinya bisa 10, bisa 12. Islam itu sudah menurunkan jumlahnya dari yang sekian banyak tradisi mereka menikahi perempuan itu dibatasi dalam Islam maksimal 4. Nah, ini kalau bagi orang-orang yang tidak membaca sejarah gitu ya, menganggap Islam itu tidak adil atau memperlakukan wanita itu tidak adil. Padahal Islam itu justru yang memperbaiki derajat wanita, mengangkat derajat wanita itu setinggi-tingginya, dimuliakan dalam Islam itu. Ya, termasuk pakai jilbab itu memuliakan wanita sebenarnya. Ya, ini termasuk ini. Ya, salah satunya. Jadi nanti pada yaumul qiyamah mereka akan diadili oleh Allah Subhanahu wa taala. Rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dalam ayat ini tadi disebutkan ya, wa idzal mau'udatu su'ilat, dan apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur itu ditanya. Nah, menurut Imam Ar-Razi dalam kitab Tafsir Mafatihul Ghaib, beliau menyoroti redaksi kalimat ini. Allah bertanya kepada korban, yang ditanya kok korbannya. Ya.
al-mau'udah, ya, bukan kepada pelakunya. Ini mengandung pemuliaan luar biasa terhadap korban. Korbannya tadi kan bayi perempuan, ya. Nah, ini juga termasuk menurut Imam Ar-Razi, ini menunjukkan bahwa ayat ini memuliakan korbannya. Sehingga ditanya, apa salahnya kok dia dikubur hidup-hidup, ya. Rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, pertanyaan bi ayyi dzambin qutilat adalah pertanyaan istifham ingkari. Pertanyaan untuk mengingkari. Ya, jawabannya sudah pasti jelas, tidak ada dosa apapun yang dilakukan oleh bayi itu. Bi ayyi dzambin qutilat. Ya, karena dosa apa mereka dibunuh? Jawabannya mereka enggak dosa. Artinya untuk mengingkari perbuatan buruk, ya, orang tua yang menguburkan anaknya hidup-hidup tadi. Rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini adalah bentuk teguran paling keras bagi pelakunya. Ketika korbannya ditanya dan dimuliakan, maka pelakunya otomatis dihinakan dan menjadi tertuduh, gitu ya. Kemudian Al-Qurtubi menambahkan bahwa mengubur bayi hidup, ya, mengubur bayi perempuan hidup-hidup dilakukan beberapa kabilah Arab karena dua alasan. Yang pertama adalah karena takut aib. Jadi bagi mereka anak perempuan itu aib, ya, menutupi aib mereka, dikubur itu anaknya, ya. Jadi bagi ini tradisi namanya juga jahiliyah, ya, orang-orang jahil. Kemudian yang kedua adalah karena takut miskin, ya. Jadi kalau anak perempuan itu kan selalu dinafkahi saja, gitu ya. Ya, sehingga mereka menganggap bahwa anak perempuan itu bisa menyebabkan orang tuanya miskin. Nah, beda dengan laki-laki. Laki-laki bisa bekerja, kan gitu. Sehingga disebutkan di dalam Al-Qur'an, ya, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wala taqtulu auladakum khasyata imlak, dan janganlah kalian membunuh anak-anak kalian itu karena takut miskin. Ya, kalau dalam konsep Islam itu banyak anak itu kan banyak rezeki. Bahkan orang-orang tua kita juga mengatakan orang banyak anak itu banyak rezeki. Betul nggak Pak kira-kira? Betul nggak? Banyak anak banyak rezeki. Ya, coba aja nanti dicoba Pak, yang anaknya banyak itu kira-kira rezekinya banyak apa enggak? Ya, kebanyakan orang sekarang takut anaknya banyak. Ya, teori itu sebenarnya betul. Iya, karena setiap anak lahir itu membawa rezeki. Ya, lewat kita, gitu ya. Ya nggak tahu, begitu lahir anaknya, tahu-tahu pekerjaannya nambah, penghasilannya nambah. Ya, begitu anaknya lahir lagi, usahanya nambah, rezekinya nambah. Ya, jadi orang itu kalau satu sendirian itu rezekinya ya satu, kalau dua rezekinya dua, kalau tiga rezekinya tiga. Cuman lewatnya kadang memang orang tuanya, lewat orang tuanya. Ya, jadi nggak ada, ya, anak itu membuat orang tua miskin, tidak. Karena Allah memberikan rezeki itu sesuai dengan kebutuhan manusia. Kalau kebutuhannya banyak, ya dikasih rezeki banyak oleh Allah. Kalau kebutuhannya sedikit, ya dikasih sedikit oleh Allah. Banyakkan orang takut tadi, takut sesuatu yang belum terjadi. Ya, padahal kalau dialami ya biasa-biasa aja, gitu ya. Dulu sebelum nikah takut nikah, takut nggak bisa menafkahi. Begitu menikah takut punya anak, nanti nggak bisa menafkahi. Begitu punya anak satu, ya begitu dijalani ya baik-baik saja. Anaknya dua juga baik-baik saja. Anaknya tiga juga baik-baik saja. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, wala taqtulu auladakum khasyata imlak nahnu narzuquhum wa iyyakum, kami yang memberikan rezeki kepada mereka dan kalian. Ya, inna qatlahum kana hit'an kabira, ya, sesungguhnya membunuh mereka itu adalah dosa yang besar. Ini kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan motivasi untuk memuliakan anak perempuan. Ya, ini bedanya tadi, ya, orang jahiliyah dalam memandang anak perempuan. Jadi bagi mereka anak perempuan itu ya aib, yaitu menyebabkan kemiskinan.
Tapi dalam pandangan Islam justru Islam itu mengangkat derajat kaum wanita. Bahkan diberikan penghargaan bagi orang-orang yang mereka itu merawat anak perempuannya dengan baik. Sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ala jariyataini hatta tablugha jaa yaumal qiyamati ana wa huwa." Barang siapa yang dia merawat dua anak perempuan hingga dewasa, ia akan datang pada hari kiamat nanti bersamaku. Nabi menyebutkan seperti ini, ya, datang bersama Nabi nanti di yaumul qiyamah. Ini jaminan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi orang-orang yang merawat anak perempuan. Nah, tadi berbalikan tadi, malah bagi mereka orang-orang jahiliyah itu anak perempuan itu dianggap aib, padahal itu kemuliaan. Ya, kalau diberikan anak perempuan dirawat sampai dewasa, maka dijamin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nanti pada yaumul qiyamah akan bersandingan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, ayat ini menjelaskan atau pelajaran yang bisa kita ambil dari ayat ini, ayat 8 sampai 9 ini. Yang pertama adalah Islam adalah revolusi peradaban dalam memuliakan perempuan. Ya, jadi Islam itu sangat memuliakan perempuan. Jadi tidak benar kalau ada tuduhan-tuduhan yang menganggap bahwa Islam itu tidak memuliakan perempuan. Sangat memuliakan perempuan. Ya, bahkan ketika ditanya, ya, ada anak yang bertanya, siapa yang harus saya hormati ya Rasulullah? Katakan ibumu. Siapa lagi? Ibumu. Siapa lagi? Ibumu. Baru bapakmu, kan gitu. Bahkan disebutkan al jannatu tahta aqdamil ummahat. Ya, surga itu di bawah telapak kaki ibunya. Itu sangat, karena Islam itu sangat menghormati perempuan. Nah, di saat peradaban lain memperdebatkan apakah perempuan itu, ya, memiliki hak waris, hak pendidikan dan sebagainya, Islam itu justru, ya, sangat mengangkat derajatnya. Ya, boleh nggak wanita itu? Kalau sekarang ya banyak, ya, perempuan yang memiliki pekerjaan, profesi yang juga disetarakan dengan laki-laki. Ada rahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua di antara pelajaran yang bisa kita ambil adalah Allah membela kaum yang tertindas, yang tidak bisa membela diri. Ya, perempuan itu selalu tertindas, maka dibela oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya di antara pelajaran yang bisa kita ambil adalah tidak ada alasan apapun yang membenarkan kejahatan terhadap anak, baik itu alasan ekonomi, sosial maupun budaya. Jadi kekerasan terhadap anak itu termasuk bagian dari kejahatan. Ya, jadi kekerasan terhadap anak ini masih terjadi juga, ya, zaman sekarang. Ya, ada yang kasus ceritanya bunuh diri satu keluarga, bakar hidup-hidup dan sebagainya, itu juga terjadi kasus seperti itu. Kenapa? Takut gak bisa, ya, ngasih makan. Alasannya dia, ya, banyak, ya, itu terjadi seperti itu. Ya, itu termasuk salah satu bentuk kejahatan terhadap anak. Kalau memang dia tidak sanggup mendidik anaknya atau memelihara anaknya, ya, jangan sampai dianiaya, gitu ya. Nah, itu dititipkan ke panti asuhan atau yang lain, itu bisa. Sekarang sudah banyak lembaga-lembaga sosial. Rahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang terjadi itu kan kasus apa kalau zaman sekarang? Aborsi, ya, aborsi. Itu banyak terjadi. Nah, aborsi kalau di luar nikah itu juga termasuk kejahatan. Banyak terjadi kan orang yang melakukan hubungan di luar nikah kemudian hamil, akhir-akhirnya apa? Anaknya diaborsi. Itu termasuk nanti akan dipertanyakan, ya, pada yaumul qiyamah. Mereka nggak punya dosa. Yang dosa itu orang tuanya, ya, anaknya nggak punya dosa. Jangan sampai nanti korbankan lagi.
Ini termasuk kejahatan yang berlipat-lipat. Dia melakukan hubungan di luar nikah itu kejahatan, yang dia membunuh ya bayinya juga termasuk kejahatan. Rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini juga memang sering terjadi seperti itu. Kemudian yang terjadi juga berkaitan dengan kejahatan anak, ya, perdagangan anak, kemudian eksploitasi anak, ya, dipekerjakan di suruh, kan ada itu ya sindikat-sindikat yang seperti itu, nah, itu terjadi juga ini. Mereka nanti akan tetap harus mempertanggungjawabkan semua amalan mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Belum bisa kan? Udah. Pas, baik. Mungkin sampai situ dulu. Silahkan. Baik, silakan kalau disampaikan atau kita lanjutkan. Ya. Tadi kan Ustadz bilang ada hadis Nabi yang bilang kalau ingin melihat kiamat, terus Nabi bilang bacalah Jasamsu Kuwirat. Tapi Nabi tidak bilang surat At-Takwir. Saya biasanya nemuin hadis kayak gitu. Jadi artinya penamaan surat Al-Quran setelah Nabi nggak ada atau gimana Ustadz? Iya. Jadi penamaan surat itu ada dalam ulumul Qur'annya, dalam pembahasan tentang ilmu Al-Quran, termasuk tauqifi, yaitu didasarkan kepada penamaan yang diberikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di penamaan surat itu sudah ditentukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan berdasarkan ijtihad. Ya, jadi nanti kita baca bisa di tentang ulumul Quran. Kalau penulisan, termasuk kan penulisan surat-surat dalam mushaf itu kan, itu ditentukan berdasarkan apa? Nah, itu berdasarkan ketika Nabi itu sering murojaah, ya, murojaah itu yang sering diulang-ulang. Jadi kalau penamaan surat itu sudah ditentukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, bukan ijtihad, gitu, ya. Dulu kita tahunya kan surat Al-Isra itu surat Bani Israil. Sekarang jadi surat Al-Isra. Surat yang lain kan surat satu. Ya, ada yang kadang namanya dua, itu ada, ya. Atau nama lain, itu sebetulnya nama lain. Itu artinya dari Rasulullah. Iya. Iya, iya, yang menama itu Rasulullah. Jadi Rasul itu sering menyampaikan kepada para sahabat. Nanti terutama ayat itu kan turunnya kadang ini tidak satu surat sekaligus, ya. Jadi ayat itu tidak satu surat sekaligus, tidak. Nah, nanti Nabi menyatakan taruh ayat ini dalam surat ini, gitu. Ya, taruh ayat ini dalam surat ini, gitu. Ya, jadi itu tidak berurutan. Turunnya ayat itu tidak satu surat nanti berurutan, itu tidak. Ya, nanti yang menyuruh menempatkan itu adalah Nabi. Dan Nabi ketika nanti dia murojaah menyampaikan kepada sahabat, itu yang dibaca yaitu urutannya. Urutannya itu dinisbatkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal tadi turunnya itu tidak bersamaan. Jadi satu surat Al-Baqarah itu sudah bisa berapa kali diturunkan gitu ya. Jadi tidak, dan memang itu diturunkan selama 22 tahun, ya, 2 bulan 22 hari kan, itu selama hampir 23 tahun gitu ya. Jadi nanti Nabi yang memberitahukan kepada para sahabat gitu ya. Jadi urutannya itu juga Nabi yang menentukan, ya. Walaupun memang pada zaman Nabi itu tidak ditulis dalam bentuk mushaf kan gitu. Pada zaman Nabi itu kan nulis ayat itu ya ditulang, di kulit, kayu, pelepah kurma, batu, gitu ya.
Nah, jadi tidak beraturan tersusun rapi, tidak. Mushaf itu kan baru tersusun rapi pada zaman Abu Bakar ya, Khalifah Abu Bakar itu mushaf pertama. Kemudian nanti direvisi lagi pada zaman Utsman yang kita sebut dengan mushaf Utsmani. Nanti direvisi lagi pada zaman Sayyidina Ali kan itu. Ya ada, nah sampailah sekarang itu sudah diharokati, sudah dikasih tanda baca, itu sudah edisi lengkapnya gitu ya. Jadi itu sudah ditentukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin meskipun tadi kadang ada satu surat itu namanya dua itu. Baik, ada yang lain silakan. Iya Pak. Kalau kita lihat surat-surat tentang kiamat, kan itu kejadiannya detail kan. Artinya di waktu itu udah ada gitu neraka atau surganya ya. Kayak misalnya Rasulullah Mi'raj, dia melihat orang disiksa gitu kan. Artinya kejadian di sana udah ada kan. Jadi sebenarnya kita bisa time travel ke next fase gitu ya. Tapi nggak bisa ke belakang gitu. Apa begitu pengertiannya? Iya, itu termasuk nanti yang dilakukan oleh para ulama. Sebenarnya sekarang neraka itu sudah ada atau belum? Surga itu sudah ada atau belum? Itu jadi pertanyaan juga. Karena begini, nanti orang masuk surga itu kan setelah kiamat, ya kan? Orang masuk surga itu setelah kiamat, ya. Nah kalau sekarang surganya sudah ada atau belum? Ya jelasnya sudah kan, gitu. Sudah, karena Nabi Adam sudah pernah masuk surga kan, ya. Termasuk orang-orang yang mati syahid, itu mereka berada di tembolok burung yang ada di surga, kan gitu nyawanya itu. Jadi sebelum orang lain masuk surga, dia sudah merasakan surga, kan gitu. Ya termasuk nanti kalau orang meninggal dunia ya, kuburnya dia termasuk orang-orang yang baik, itu pintu surga sudah dibukakan. Ya, dibukakan pintu surga sehingga mereka melihat surga yang begitu indah, tapi mereka belum boleh masuk karena belum datangnya kiamat. Itu mereka sudah kena anginnya surga itu mereka, gitu ya. Bahkan termasuk orang yang menjelang meninggal dunia, itu mereka dilihatkan itu tempat kembalinya adalah surga, sehingga terkadang mereka lihat tersenyum. Ada orang meninggal terhadap senyum karena sudah dinampakkan itu tempat kembalinya, sehingga ketika dicabut nyawanya mereka tidak terasa karena yang dilihat itu adalah ya keindahan surga itu, sehingga begitu dicabut nyawanya itu nggak terlihat dan mereka terlihat tersenyum itu. Jadi sebenarnya sudah ada surga neraka itu kan gitu, sudah disiapkan ya. Apalagi kiamat itu sebenarnya sudah dekat, ya kan, sudah dekat. Nah, apakah itu sudah ada penghuninya? Ya, kalau di gambaran Isra Mi'raj Nabi itu kan ada orang yang dilihatkan, ya, ada beberapa contoh itulah ya. Nah, itu gambarannya. Ya, itu gambarannya. Bisa juga itu diperlihatkan oleh Allah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena di situ Nabi itu beliau berbicara tentang neraka itu kan tidak mengarang ya. Apalagi nanti ya itu lebih detail nanti kalau kita bahas tentang al-iman bil yaumil akhir. Itu disebutkan nanti tentang surga, tentang neraka. Ya, itu disebutkan secara detail. Gambarannya sangat detail. Ya, disebutkan oleh Nabi nanti surga itu apinya warnanya kehitaman semua, nggak ada yang warna merah ya. Api yang panas itu sebenarnya warnanya merah, warna hitam gitu ya. Nah, itu nanti gambarannya itu sudah dijelaskan oleh Allah atau diperlihatkan oleh Allah kepada Nabi, ya, diperlihatkan oleh Allah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu alam, gitu ya. Karena memang itu tidak dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka itu jadi ada perbedaan pendapat di antara para ulama berkaitan dengan apakah sekarang itu sudah ada penghuni nerakanya
sudah ada yang disiksa. Tapi kalau menurut riwayat-riwayat yang lebih kuat itu, mereka akan dimasukkan surga atau neraka itu nanti setelah datangnya kiamat, gitu ya. Maka yang orang-orang meninggal dunia itu, ketika dia diperlihatkan tentang nerakanya itu, mereka disuruh istirahat. Sekarang masih istirahat itu di alam kuburnya, gitu ya, masih istirahat orang-orang yang meninggal dunia itu. Nanti mereka akan dihisab karena prosesnya begitu. Dibangkitkan dulu, ya, nanti baru digiring ke padang mahsyar. Setelah di padang mahsyar nanti dihitung amalnya. Setelah itu diputuskan mereka masuk surga apa neraka, kan gitu prosesnya, ya, gitu Pak ya. Baik, mungkin itu yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.